Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna amalan salihan. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ibu-ibu salihah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya, Bu. Alhamdulillah hari ini berpink pria. Pink semuanya, jadi kelihatan 20 tahun lebih muda. Alhamdulillah. Tadi kalau saya dikasih tahu kalau dress code-nya pink, saya ikutan pink. Ya, karena Tangsel lagi ngepink, Bu. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya, untuk keluarga kita, anak-anak kita ya, dan juga umat Islam yang sedang berjuang, berdakwah untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala, menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memenangkan orang-orang yang berjihad di jalannya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keikhlasan para guru-guru kita, memberikan teladan yang baik kepada kita semuanya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ini sesi bab masalah faraid atau mawaris, insya Allah yang ketiga. Yang ketiga itu berarti nanti yang terakhir, ya kan? Bab ini yang terakhir. Dan alhamdulillah ada rekamannya semuanya ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga ada rekamannya. Mungkin nanti ibu-ibu kalau misalnya walaupun sudah selesai 3 kali, sudah selesai dibahas secara detail permasalahan faraid atau permasalahan fikih terkait dengan warisan gitu ya. Tapi kadang-kadang mungkin saja gitu ya, ada yang kelupaan gitu ya. Oh, kemarin kalau anak perempuan 2, anak laki-laki 1 kayak gimana ya bagiannya misalnya, atau siapa saja sih yang ya dapat warisan di sekitaran kita misalnya gitu ya, yang masuk kategori ahli waris itu siapa, caranya hibah tuh kayak gimana. Nah insya Allah ibu-ibu semuanya nanti bisa diulang lagi, rekamannya ada ya. Ada rekamannya di Masjid Syuhada ini ada, alhamdulillah, masya Allah. Kita luar biasa nih, YouTube yang ngelola YouTube-nya nih, ya keren, ibu-ibu keren semuanya nih di Syuhada nih ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho nih, ibu ketua majelis taklimnya, pengurusnya, jamaahnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan dan keberkahan. Amin. Nggak panjang kali lebar karena kayaknya ibu-ibu sudah nggak sabar mau masuk di sesi yang ketiga, apalagi lihat tulisan di belakangnya. Apa tuh judulnya? Pembagian harta gitu ya. Saya lagi mau bagi-bagi warisan ya, nanti kita simulasikan juga gitu bagaimana caranya, contoh-contohnya bagaimana gitu ya kira-kira. Nah nanti insya Allah kita akan contoh-contohkan ya. Kita bahasnya ringan aja ya Bu ya, ringan, santai gitu ya. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu dikasih pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, konsep pembagian ini yang ketiga. Ya setelah kemarin kita paham terkait apa saja Bu? Terkait siapa tuh ahli waris yang internal dan eksternal begitu ya.
siapa saja yang tidak masuk kategori ahli waris, semuanya sudah dibahas tuh di pertemuan pertama dan kedua. Nah, metode penerimaan dulu yang harus kita pahami, Bu. Dalam kita membagi waris ada istilahnya fard dan asobah. Ya. Nah, ini kemarin mungkin ibu-ibu belum paham betul gitu ya. Yang kita bahas itu kan bagian-bagiannya. Oh, ini bagiannya sekian, ini bagiannya sekian, ini bagiannya sekian. Sebelum kita memahami ya, dan sebelum kita membagi hartanya gitu, kita ketahui dulu yang namanya fard dan asobah. Asobah itu apa? Fard itu apa? Fard itu, Bu, adalah persentase yang sudah ditetapkan. Ya, yang sudah ditetapkan misalnya setengah gitu kan, sepertiga, seperenam, ya kan, seperdelapan, nah itu fard. Ya. Nah, asobah itu adalah sisa hartanya, sisa harta. Nah, kita perhatikan ya, ada bagian setengah nih seperti di layar ya, ibu bisa lihat apa namanya simulasinya. Berarti kalau setengah tuh banyak ya, gitu kan ya. Ya banyak, Bu, apalagi kalau utuh. Ya. Nah, seperempat segini, seperdelapan segini, sepertiga segini, seperenam segini, dua per tiga segitu. Ya, nah, ini udah lengkapnya begini bagiannya. Kalau kurang lebih bayangannya bagiannya tuh begini. Ya. Kemudian asobah itu berarti nanti asobah itu sisa, bagian sisa. Ya. Nah, langkahnya bagaimana? Yang pertama, tentukan siapa yang meninggal. Cara kita ngebagi itu begitu. Siapa nih yang meninggal gitu ya? Suami atau istri, bapak atau anak. Kan statusnya berarti ya, Bu ya. Kemudian yang kedua, tentukan siapa yang jadi ahli warisnya. Jadi yang almarhum tadi tuh ninggalin siapa saja yang ada pada garis, ya kan, garis ahli waris, ya itu siapa saja. Dan yang didata terlebih dahulu yang diutamakan berarti siapa, Bu? Yang internal, ya kan, yang internal. Karena yang kalau internal itu sudah lengkap, kita nggak butuh lagi yang eksternal, ya. Kemudian tentukan harta warisan. Nah, harta warisan itu yang mana? Kemarin kita sudah bahas juga. Ya, harta yang dimiliki oleh pewaris. Pewaris itu berarti almarhum ya, Bu ya. Yang sudah dikurang-kurangi atas biaya-biaya yang harusnya dikeluarkan. Masih ingat ya, Bu ya? Misalnya yang meninggal punya hutang. Keluarkan dulu hutangnya, bayar hutangnya. Jadi bayar hutang itu bukan kewajiban anak, misalnya itu bukan kewajiban siapa yang ya, itu bukan orang lain, bukan. Tapi bayar hutang itu kewajiban sendiri yang berhutang. Ya, Bu. Nah, kalau sudah meninggal bagaimana? Yang sudah meninggal berarti ambil dari hartanya. Ya, harta yang ditinggalkan itu dipakai untuk bayar hutang terlebih dahulu. Ya, kalau dipakai buat bayar hutang terlebih dahulu kemudian habis ustazah bagaimana? Ya udah nasib berarti. Nggak jadi bagi-bagi warisan gitu kan ya. Nah, kalau warisan tuh berarti udah masih ada gitu ya, masih sisa. Makanya ibu-ibu jangan gampang hutang gitu ya. Nanti takutnya repot, ahli waris kita kesian ya. Nggak usah hutang lah. Ya, hutang tuh kalau betul-betul kepepet, ya, Bu ya, kepepet bener dan kita tahu kita bisa bayar begitu ya. Nah, itu tentukan harta waris. Selain daripada hutang yang harus dikeluarkan lagi apa? Kemarin masih ingat, Bu ya? Tentang biaya ya pemakaman, tentang biaya rawatan. Kalau misalnya dia sakit sebelum dia meninggal, ya kan? Nah, itu dari hartanya sendiri. Ya, jadi jangan juga dibebankan kepada orang lain. Ini pelajaran banget buat kita, Bu, supaya kita bisa mandiri ya. Supaya kita bisa mandiri. Nanti kalau kita di usia tua kita gitu ya. Kalau mudanya kita punya harta, ya, kita tidak mengandalkan anak atau orang lain.
Betul nggak? Nah, kita berdoa tuh Bu, mudah-mudahan kita nanti termasuk begitu ya. Kalau tua kita bisa mandiri dalam pembiayaan kita. Jangan ngerepotin anak-anak kita ya kalau bisa gitu ya. Ini kan kita ya Bu ya, sebagai kita. Bukan ngomongin masalah anak ya Bu ya. Bukan kewajiban kita sebagai anak, tapi kita nih sebagai kita sendiri. Nih judulnya beda nanti kalau ngomongnya sama anak-anak. Ya Bu ya. Kalau kita sebagai orang yang gitu ya punya harta, menyiapkan diri di masa tua, kalau bisa masa tua kita bisa ya mandiri hasil dari ya kan inian kita ya, harta kita sendiri yang kita kumpulkan dulu waktu muda misalnya gitu ya. Kita punya kemandirian ekonomi sendiri. Paham ya Bu maksudnya ya? Paham ya? Nah itu dikeluarkan tuh pembiayaan dari sana, begitu. Pembiayaan misalnya ada apa kalau orang meninggal itu kan macam-macam ya Bu, ada kain kafan, begitu ya. Terus perlengkapan macam-macamnya gitu. Itu tuh dikeluarkan dari ya hartanya sendiri, dari harta kita sendiri. Iya, kalau perlu ya kuburan itu sekarang kan ada bayarnya ya kan. Oh, Masya Allah di sini 4 juta ya Bu. Oh, gede juga ya. Ada yang lebih keren lagi, ada yang statusnya wakaf juga, gitu ya, tergantung. Ya, jadi kalau bisa memang independen kita sendiri. Nah, kemudian harta itu udah dikeluarkan dari situ, semuanya pembiayaan sudah keluarkan dari harta ya, harta yang meninggal tadi, barulah sisanya dikatakan harta warisan atau lengkapnya di sesi yang kedua kemarin kita bahas. Nah kemudian dahulukan yang mendapat fard itu maksudnya siapa? Yang mendapat fard itu adalah yang dia hitungannya jelas ya, bagiannya jelas, misalnya kayak istri gitu kan ya, atau suami gitu, atau misalnya kalau ada ayah gitu kan ya Bu ya, itu fard ya. Nanti selebihnya barulah itu disebut dengan asobah. Kalau yang bagian fard gitu ya, yang ada ketentuan apa namanya ininya pembagiannya, setelah itu selesai baru asobah. Nah nanti anak itu masuk kategori asobah, dapat asobah, karena bilangan anak tuh bisa nggak terbatas sesuai dengan selebihnya harta yang sudah dibagi berdasarkan fard tadi. Ya kaedahnya kalau anaknya ada laki-laki sama perempuan, ya yang laki-laki bagiannya 2 kali lipat daripada perempuan. Kalau perempuan setengah bagian, yang laki-laki utuh 1 bagian. Mudah kan Bu ya sebenarnya? Jadi jangan disusah-susahin. Nah itu kalau nah contoh nih almarhum ya, dia punya anak laki-laki 1, kemudian juga dia punya anak perempuan. Nah almarhumnya itu siapa? Harus jelas ya. Apakah almarhum ini kan yang internal ya, yang pasti mendapatkan warisan ya, yang pasti mendapatkan warisan. Apakah dia punya suami atau dia punya istri, berarti yang meninggal suaminya, kan begitu ya kalau dia istri yang ahli warisnya. Atau kalau suaminya jadi ahli waris, berarti yang meninggal siapa Bu? Istrinya gitu ya. Atau misalnya gitu ya, dia masih ada punya ibu bapak lagi atau enggak. Nah itu harus ditelusuri terlebih dahulu ya, ada semuanya enggak ini gitu. Nah yang wafat nih tadi siapa? Suami kah? Berarti istri dapat berapa? 1/8 ya. 1/8 itu kalau punya anak. Kalau tidak punya anak dapatnya berapa Bu? 1/4. Dia tidak punya anak ya. Nah begitu kalau istri yang wafat, suami ya kan, yang dia mendapatkan warisan, suami dapat berapa? 1/2 kalau tidak punya anak ya. Terus setengahnya lagi kemana Ustadzah? Nah itu tadi ya bahasanya kemarin tuh, apakah almarhumah punya ayah, kan begitu kan, berarti masukin ada ayahnya, ada siapa lagi yang berhak untuk mendapatkan warisan dari ya kan, 1/2 atau bagian yang tersisa ini gitu kan ya. Nah itu
penting. Nah, kalau punya anak 1/4 bagian suami itu 1/4. Nah, namanya kalau sudah dikasihkan ke suami 1/4, Bu, sisanya gitu ya. Sisanya barulah dibagi ke anak-anak. Ya. Paham ya, Bu ya? Itu yang namanya asobah tuh begitu. Begitu ya. Jadi yang faradnya terlebih dahulu. Farad itu yang mana? Suami nih. Faradnya itu suami, udah jelas tuh 1/4. Keluarin dulu hartanya istri 1/4, sisanya anak-anaknya. Kan gitu. Kalau anaknya laki-laki, ya kan, anaknya laki-laki tuh habis dah, ya kan, habis untuk anak laki-lakinya. Tapi kalau misalnya anaknya perempuan-perempuan semua, begitu kan ya, berarti masih harus nyari, apalagi ada bapaknya almarhumah, gitu kan ya. Nah, itu karena anak perempuan itu nggak bisa ngabisin, Bu, anak perempuan itu ya. Makanya kalau kita punya anak laki-laki dah sempurna itu dalam hal urusan bab masalah bagian warisan. Udah selesai dibagi, ada anak laki-laki sama anak perempuan, udah selesai, Bu. Iya kan, udah selesai. Tapi kalau anak kita perempuan, nggak ada anak laki-laki, gitu kan ya. Nah, itu ya mesti nyari bagian yang ahli waris yang lain. Nggak habis tuh harta kita, gitu. Saya anaknya perempuan juga, Bu. Nggak punya anak laki-laki. Ya. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, nggak apa-apa, ya kan, harta Masya Allah ya, itu juga anugerahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa begitu, Bu? Dalam masalah hubungan di dalam Islam itu sangat diperhitungkan, ya, dan sangat diperhatikan sekali masalah nasab itu. Ya. Kenapa seorang laki-laki, ya kan, dia memiliki begitu luar biasa tanggung jawab, bahkan tanggung jawab dia bisa melebar, bukan hanya pada keluarga intinya, tapi dia bisa bertanggung jawab juga terhadap saudara perempuannya, ya. Itu tanggung jawab laki-laki itu begitu, ya. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya, Bu ya, misalnya ada seorang anak perempuan, ya, dia punya masalah dengan keluarganya sama suaminya, gitu misalnya. Siapa, Bu, yang harusnya melindungi anak perempuan ini dari permasalahannya dari suaminya yang dolim misalnya? Siapa, Bu? Saudara laki-lakinya. Saudara laki-laki. Jadi saudara laki-laki itu harus paham haknya seperti itu, kewajibannya seperti itu. Ya, jadi jangan sampai ada orang, ya kan, dia saudara laki-laki dalam sebuah keluarga, dia nggak peduli dengan para perempuannya, ya, nggak peduli dengan permasalahan, ya, adik-adiknya, nggak peduli dengan, ya, ibunya, ya kan. Itu anak laki-laki itu begitu, Bu, dalam sebuah keluarga. Maka dia memang memiliki tanggung jawab yang berat. Karena tanggung jawabnya berat, begitu loh ya. Karena tanggung jawabnya berat dan dia punya kewajiban di dalam, ya, riayah tadi, dalam Bu? Memberikan perhatian, punya tanggung jawab, ya, Bu ya, kafalah kalau memang terjadi sesuatu kepada keluarga adik maupun kakak perempuannya, gitu ya, dia siap, bahunya itu siap untuk nanggung, ya kan, Bu ya. Maka dalam bab masalah warisan dia mendapatkan Bu? Perhatian dan mendapatkan bagian. Jangan cuman sekedar kalau pas masalah warisan dia nimbrung pengen dapet, tapi bab masalah tanggung jawab ngilang. Nah, itu nggak berfungsi itu berarti kelaki-lakiannya. Betul kan? Jadi nggak boleh begitu gitu. Yang namanya laki-laki dia paham, ya. Para perempuan dalam keluarganya itu harus juga menjadi bagian dari dari perhatiannya.
Kalau para perempuan di dalam keluarganya memiliki kemandirian di dalam ekonominya, alhamdulillah, nggak harus disupport pakai apa Bu? Pembiayaan gitu ya, nggak harus disupport, dibantu dengan dikasih duit itu nggak harus gitu. Ya, diperhatikan, ya kan, diikat dengan apa? Ukhuwah, ya, ukhuwahnya, silaturahminya itu jangan sampai diputus, jangan sampai keputus. Jangan sampai ada anak perempuan padahal dia punya saudara laki-laki, dia menghadapi permasalahan keluarganya pontang-panting sendiri, merasa nggak punya bahu, nggak punya tempat untuk menjadi sandarannya. Sekarang kan banyak yang begitu Bu, banyak banget Bu, di luar sana banyak begitu ya. Ada karena faktor ketidakfahaman terkait dengan masalah hubungan ya, silaturahim ini, hubungan kekerabatan itu orang nggak paham begitu. Jadi ibu-ibu, PR kita apa? Sebagai orang tua, kalau kita punya anak laki-laki, didik dia supaya betul-betul bisa menjadi laki-laki yang sesungguhnya di dalam keluarganya ya. Kalau sama keluarganya, saudara perempuannya, sama ibunya ada seperti itu, harusnya sama istrinya, sama anaknya jauh lebih daripada itu. Paham ya? Paham, harus begitu. Jadi jangan khawatir kalau porsinya betul dalam mentarbiyah, mendidik anak laki-laki kita, dia menjadi orang yang memperhatikan keluarganya, ya, sayang sama para perempuan di rumahnya, maka dia pun menghargai, menyayangi anak dan istrinya juga. Jangan kemudian ada permasalahan dan kasus yang banyak juga di luaran Bu. Ya, kadang-kadang anak laki-laki dididik sayang banget sama ibunya, sayang banget sama kakak adiknya, tapi tidak dididik sayang dengan siapa? Istrinya dan anaknya. Nah, ini juga masalah. Ya, jangan begitu Bu. Jadi seorang ibu itu tidak boleh egois, betul ya. Jadi harus tahu bahwa anaknya punya keluarga, kan begitu. Ya, maka cara dia memperlakukan keluarganya, istrinya maupun anaknya, kita tahu sebagai orang tua harus memiliki porsi yang lebih. Karena itu kan masa depannya, ya kan Bu ya? Masa depan untuk meneruskan apa? Keberlangsungan nasabnya. Jadi paham ya Bu ya di sini ya. Jadi tanggung jawab dalam rumah ya, dalam masyarakat, dalam keluarga, skup yang paling kecil dari masyarakat itu adalah keluarga. Ya, betul. Ya, dalam masalah ma'isyah itu siapa Bu? Laki-laki. Ya, dalam masalah kepemimpinan itu laki-laki. Ya, perempuan itu dilindungi gitu. Itulah fungsinya begitu yang disebut Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu begitu. Bukan hanya dia ya dalam hal masalah apa ma'isyah, dalam masalah ekonomi saja, tetapi dalam masalah kepemimpinan juga dia siap begitu. Laki-laki. Jadi punya anak laki-laki itu PR-nya adalah menjadikan dia betul-betul laki-laki yang tahu tanggung jawab, siap untuk memimpin ya. Jadi jangan juga kita kepikiran begini, oh enak banget dong misalnya saudara laki-lakiku gitu misalnya, atau ipar saya gitu kan ya. Nanti kalau misalnya ada terjadi sesuatu gitu kan ya, nanti dia ternyata apa? Mendapat jatah warisan. Kan ada kadang-kadang ada saja yang punya kepikiran begitu ya Bu. Kesian anakku, berkurang dong jatah warisannya. Nah, kadang-kadang ada yang berpikiran begitu gitu. Tapi kalau kita tahu fungsinya sejak bersama-sama ya dalam menjalankan ya pondasi keluarga itu di sama-sama ukhuwah dan silaturahimnya itu kuat, insya Allah tidak ada pikiran-pikiran begitu. Betul ya? Justru kita menjadi tenang. Oh alhamdulillah gitu ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu kepada orang tua, si anak perempuan kita, dia punya tempat bersandar. Ada yang ngarahin, masih ada yang ngedidik gitu. Yaitu siapa? Saudara laki-laki ibunya, saudara laki-laki bapaknya. Begitu. Paham ya Bu? Ya, itu hal-hal yang kadang-kadang miss tuh.
Ya, kepotong tuh di situ-situ, nggak dipahami. Yang lebih-lebih nggak paham nih saudara laki-laki nih. Betul apa betul? Ya kan? Lebih-lebih tuh biasanya, apalagi kalau bukan anaknya, bukan istrinya, tak peduli dia, ya kan? Yang diperduliin hanya keluarga intinya, gitu kan? Ya, nah itu naudzubillahi min dzalik. Nah laki-laki itu itu maksudnya ya asobah. Selalu dapat waris secara asobah, tidak pernah mendapat secara fard, ya. Dan anak perempuan jadi ikut dapat secara asobah juga, ya karena anak itu dapat asobah. Faham ya Bu ya asobah tadi seperti apa? Kemudian kalau anak perempuan bagaimana? Anak perempuan ya dia dapat bagian setengah atau 2/3. Ya, anak perempuan tunggal dia dapat setengah 50%. Anak perempuan lebih dari satu dapatnya 2/3 dibagi rata, ya kan? Nah, yang sisanya nanti anak laki-lakinya. Ya, nah ada anak laki-laki mendapat secara asobah yang besarnya separuh dari anak laki-laki. Nah kemudian ayah ini 1/6, ya 1/6 plus sisa. Itu ayah juga. Kalau ayahnya gitu ya, dia masih ada dan kemudian perhatikan di bawahnya tidak ada apa anak-anaknya, begitu ya. Anak-anaknya almarhum maksudnya. Nah, ini kita langsung ke contoh kasus saja, biar ibu-ibu nggak terlalu pusing. Ya Bu, nanti habis contoh-contohnya habis, ibu bisa nanya-nanya banyak karena kemarin-kemarin nggak ada pertanyaan. Ya. Nah, ini mudah-mudahan nggak ada yang namanya sama ya. Ya, kalau ada namanya sama ya mohon maaf gitu ya. Ada Pak Sujono, dia wafat. Meninggalkan ibu ya Suti, istrinya namanya Ibu Suti. Kemudian dia punya 2 anak laki-laki namanya Supri sama Slamet. Ya. Bagaimana pembagian waris di antara mereka bila warisan yang ditinggalkan sejumlah 8 miliar? Bu, kebanyakan 8 miliar. Loh, kita single. Bikin contoh, emang berapa Bu? 1 juta? Jangan dong gitu ya. Tenang Bu, Ibu bisa ngutak-ngutik sendiri nanti ya kan angkanya ya. Ini contoh kalau kita tulis cuma 800 8 juta kan nanti malu-maluin kita. Ahli warisnya berarti siapa aja Bu? Ada Suti, Supri sama Slamet. Nah posisinya Suti sebagai istri, Supri anak laki-laki, Slamet anak laki-laki. Berarti punya 2 anak laki-laki. Bagiannya bagaimana? Istri dapat berapa? 1/8. Kalau anak laki-laki dapat asobah, anak laki-laki yang kedua juga dapat asobah. Jadi bagaimana maksudnya? Keluarkan dulu yang 1/8-nya. Ya, 1/8 dari 8 juta 1 miliar. Gede kan Bu? Pokoknya seneng ini kita walaupun nggak kita yang kebagian gitu. Kemudian kalau anak laki-laki masing-masing 3,5 habis ya. Oke. Ibu kebagian. Contoh kasus yang kedua ya. Ada Bapak Haji Abdullah, seorang kaya raya ya, kemudian punya istri kesayangan namanya Fatimah, ya kan? Nah, mereka dikarunia anak laki-laki namanya Mahmud dan 2 anak perempuan. Taruhlah namanya Zainab dan Ruqayyah. Nah, bila Bapak Haji Abdullah wafat, bagaimana pembagian warisan jika harta yang ditinggalkan? Oh, Pak Haji kaya, 24 miliar warisannya, ya kan? Contoh Bu, contoh, ya kan? Ya. Nah, ini nama pewaris, namanya siapa tadi? Haji Abdullah. Jumlah harta yang ditinggalkan berapa? 24 miliar. Nah, kita bongkar ya, ahli waris namanya Fatimah, kemudian Zainab, Ruqayyah sama Mahmud. Jadi anak perempuan 2, anak laki-laki 1 dan 1 istri. Nah, posisinya bagaimana nih? Istri, anak perempuan dan anak laki-laki. Pembagiannya bagaimana? Yang istri dapat 1/8,
yang anak-anaknya dapat asobah. Nah, maka asobahnya tadi dibaginya begini, ya, 1/8 dari 24 miliar, istri dapat 3 miliar. Kemudian Zainab sama Ruqayyah masing-masing 5,25 M. Kemudian yang Mahmud dapat 10,5 M. Ya, paham Bu? Gampang kan? Gampang kalau ada duitnya. Ya, gampang. Nah, contoh kasus lagi yang ketiga biar lebih paham lagi, ya kan? Ada bapak yang mu'alaf, taruhlah namanya Pak Yosep. Ya, dia seorang muslim yang taat walaupun dia mu'alaf. Nah, istrinya namanya Bu Christine, ya kan? Ada yang namanya Bu Christine di sini? Nggak ada, ya. Nah, keduanya ini pengusaha sukses, ya. Namun tak berat hati untuk berbagi. Masya Allah, ringan banget, apalagi seorang mu'alaf. Biasanya begitu ya Bu ya. Nah, mereka ini dikaruniai 2 putra yang diberi nama Soleh dan Ahmad. Setelah mendapatkan hidayah, ayah Bu Christine, ya, namanya Pak Krisna, juga mengikuti putrinya masuk Islam. Ya, namun tidak dengan ibunya Sophia. Ibunya tidak masuk Islam. Yang masuk Islam cuman bapaknya saja. Ya Bu ya, kebayang ya. Nah, bila Bu Christine wafat dengan warisan sejumlah 12 miliar, bagaimana pembagiannya? Nih yang meninggal siapa Bu? Bu Christine. Kemudian warisannya ada 12 miliar. Maka ahli warisnya adalah Pak Yosep, Krisna, Soleh, Ahmad, dan Sophia. Status Pak Yosep suami, status Krisna adalah ayah, status Soleh anak laki-laki, Ahmad juga anak laki-laki. Ada Bu Sophia yang non muslim, tidak terima waris walaupun ibunya. Kenapa? Karena dia tidak Islam. Begitu ya Bu ya. Ini kan kita bagi waris ya. Nanti kita kasih tahu nanti caranya bagaimana kalau gitu ya Bu ya. Ternyata ada di antara ahli waris yang tidak Islam. Ya, diislamkan. Nah, bagiannya bagaimana? Nah, suami dapat 1/4 bagian, Krisna ayahnya Bu Christine tadi, karena masih ada ya Bu ya, itu dapat 1/6 bagian, sementara anak laki-lakinya mereka mendapatkan asobah. Ini yang diperhatikan tuh Bu, sudah ada faradnya, bagiannya ya. Kalau suami sudah jelas 1/4 bagian, ayah sudah jelas 1/6 bagian, maka keluarkan dulu Bu. Keluarkan dulu ini bagian-bagian ini ya, nanti baru kemudian sisanya itu asobah dibagi ke anak-anaknya ya. Maka bagiannya bagaimana? Yang diterima dari 12 miliar tadi, Pak Yosep 3 miliar, Bu Krisnya 2 miliar, Soleh 3,5 miliar, kemudian Ahmad 3,5 miliar. Ibunya tidak dapat. Ya, karena kaedahnya hukum waris ini, syariah waris ini, harta orang muslim itu dijaga dan dipelihara di dalam Islam. Harus ditasarufkan dengan baik sesuai dengan hak Islam. Ya Bu ya. Itu punyanya orang muslim harus dijaga oleh orang muslim ya, dan ditasarufkan, dibelanjakan ya kan Bu, diberikan sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala ya, tidak boleh ada celahnya di sana. Itu sampai segitunya loh Islam tuh ngatur hidup kita Bu. Keren banget loh ya. Nggak ada agama lain begitu Bu, ya kan? Jadi kita tuh tinggal, ya Allah, jadi orang muslim tuh tinggal jalan, ikutin aja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah selamat hidup kita. Betul enggak? Masya Allah ya. Ada contoh lagi kasus, ya kan? Nah, itu berapa kasusnya tadi yang disampaikan? Ada 3. Ini ada kasus keempat. Sinta memiliki putri namanya Santi. Ya, Santi anaknya Sinta
ya kan. Kemudian Santi itu nikah, ya, punya suami namanya Budi. Ya, Budi ini temennya kakaknya Santi, namanya Santo. Nah, Budi sama Santi punya anak namanya Juwita. Perempuan kan, Bu? Punya anak perempuan cuma satu, ya kan? Persis kayak saya, anaknya perempuan satu. Nah, kalau Santi wafat, dia meninggalkan harta sejumlah 12 miliar. Wah, keren banget nih. Mudah-mudahan persis juga nanti sama saya. Boleh lah ya. 12 miliar. Bagaimana pembagian warisannya? Nih, pembagian warisnya perhatikan. Budi, Sinta, Juwita, Santo ahli warisnya. Posisinya Budi itu suami, Sinta ibu, Juwita anak perempuan, Santo saudara laki-laki. Ya, begitu Bu, dapat bagiannya begini nih. Nah, yang dapat bagian seperempat tadi, ya Budi itu suami, dapat bagiannya berapa Bu? Seperempat. Ibunya dapat bagian berapa? 1/6. Ya, nah Juwita anak perempuannya dapat bagian berapa? 1/2. Nah, Santo anak saudara laki-laki, dia yang dapat asobah. Ya, dapat asobah. Sisa setelah dibagi semuanya, ya kan, keluarin dulu ya. Oh, kalau anak perempuan bagiannya setengah kan ya, paruh setengah ya. Kemudian kalau Sinta dapatnya ibunya tadi berapa Bu? 1/6. Jadi 1/6-nya itu 2M. Kemudian Pak Budinya suaminya dapat 1/4, dapatnya berapa? 3M. Sisa dari itu barulah ya dapatnya Santo saudara Sinta. Dia dapat asobah yang totalnya 1M. Begitu. Paham Bu? Iya, banyak juga ya gitu. Banyak Bu, karena yang dibagi banyak. Ya kan? Kalau baginya sedikit ya sedikit. Ya. Nah, udah paham ini ya? Ini kasus kelima biar tambah paham lagi. Pak Roni dan Bu Rini memiliki putra namanya Rino, menikah dengan Reni, adik kandungnya Rudi. Terserah lah ya, ibu muter-muter ya Bapak. Nah, Rudi ini temen kantornya Rino, ya. Nah, dari pernikahan itu mereka dikaruniai anak namanya Lina, Leni, Adi, Edo, dan Edi. Kira-kira yang perempuan ada berapa Bu? 2. Ya, yang laki-laki ada 3. Nah, namun Edi itu sudah lama meninggal dan Lina anak pertama masuk Kristen. Nah, ya kan? Nah, karena sesuatu hal yang tidak mudah diungkap, pokoknya ada aja alasannya ya. Pokoknya ini drama lah judulnya ya. Jika Rino meninggal dengan peninggalan harta sebanyak 48 miliar, ya kan? Bagaimanakah pembagian warisannya gitu ya? Nah, namanya tadi pewarisnya siapa Bu? Rino yang punya harta. Ya, dia meninggal. Hartanya berapa? 48 miliar. Ahli warisnya ada Reni, Roni, Rini, Leni, Adi, Edo, ya kan? Nah, posisinya bagaimana? Reni istri, ya, Roni ayah, Rini ibu, Leni anak perempuan, Adi anak laki-laki, Edo anak laki-laki. Perhatikan bagiannya. Reni karena dia istri dapat bagian 1/8. Ya, 1/8 karena punya anak, kan begitu ya Bu ya. Nah, kemudian kalau Roni ayahnya dapat bagian 1/6. Ya, setelah dapat bagian 1/6 ada ibunya masih ada, bapaknya masih ada, ibunya dapat bagiannya berapa? Ibunya 1/6 juga. Ya, 1/6. Kemudian Leni, Adi, Edo masing-masing dapat asobah. Ya. Nah, bagaimana penerimaannya? Nih, penerimaannya begini Bu angka-angkanya. Ya. Reni dapat 6 miliar, Roni ayahnya dapat 8 miliar, ibunya ya dapat 8 miliar, anak perempuannya dapat 5,2 miliar, anak laki-laki dapat 10,4 miliar, anak laki-laki yang kedua dapat 10,4 miliar. Ya, Ustazah yang paling sedikit anak perempuan. Iya.
ya, bapaknya, istrinya, ibunya itu masih ada komplit, maka dia masih dibagi warisannya. Nah, masuk Kristen nggak ada nggak tadi di sini? Nggak ada, keluar, dikeluarin kan tadi yang masuk Kristen, nggak masuk jadi daftar ahli waris, gitu. Ya pokoknya kalau dia nggak beriman, nggak muslim, ya Bu ya, murtad, mau dia murtad atau dari lahir misalnya tiba-tiba gitu ya, balik kemudian dikristenkan, sama aja Bu. Tapi kan dulunya Islam, ya kan? Dia Kristennya baru 1 tahun inilah gitu kan ya. Terus gimana gitu misalnya? Tetap aja Bu, nggak bisa. Ya jadi kondisi yang diperhatikan itu adalah kondisi saat harta warisan itu dibagi. Ya, sama juga kondisi kayak misalnya ya Bu ya. Ternyata almarhumah itu atau almarhum itu gitu ya, punya suami atau punya istri yang sudah meninggal, kan begitu ya. Maka bagiannya yang sudah meninggal nih bagaimana Bu? Gimana coba? Yang nggak dapat, yang nggak dapat karena udah meninggal. Ingat yang kemarin ya? Nanti aku loh anaknya Bu Anu yang jadi istrinya ini yang sudah meninggal gitu kan, Bu Anu istrinya gitu kan ya. Ini ada aja nih orang begini nih kadang-kadang, ya kan? Ya. Bu Anu kan udah meninggal, aku kan anaknya. Bu Anu berhak dong dapat warisan dari suaminya misalnya. Lah wong meninggalnya aja duluan sama istrinya itu loh si Bu Anu gitu kan ya. Kok ngomongin warisan ketika suaminya baru meninggal? Itu nggak boleh Bu, nggak dapat dia. Gitu. Misalnya nih ada kasus nih, tapi nggak ketulis ke sini, nggak ditulis di sini. Ya Bu ya, ada Pak Budi nikah sama Bu Siti, ya kan? Siapa Bu? Pak Budi nikah sama Bu Siti, ya. Kemudian Bu Sitinya meninggal, gitu, ya. Kemudian Bu Siti meninggal. Kebetulan Bu Siti ketika dinikahin Pak Budi itu dia adalah janda, punya anak namanya Tono misalnya. Kebayang ya Bu? Kebayang ya. Janda punya setelah siapa? Setelah istrinya meninggal. Ya kan? Nah Pak Budi ini sama Bu Siti itu dia punya anak. Misalnya punya anak ya, Wati sama siapa? Siska sama Roni misalnya kan. Nah, mereka bagi warisan lah ini, gitu kan. Kucluk-kucluk si Tono datang. Dia bilang gitu kan, ya. Aku nih anaknya Pak. Anaknya siapa? Siti. Ya kan? Siti kan ibu kalian. Ya kan? Kan istrinya Pak Budi juga, gitu kan. Nah, ya, bagi dong warisannya. Kira-kira dapat warisan nggak Bu Sitono ini? Nah, bagus, ya. Sitinya dapat warisan nggak Bu? Karena Sitinya udah meninggal? Enggak. Jadi kalau dia datang mengatasnamakan mana bagiannya Bu Siti, itu dia nggak dapat. Kenapa? Karena Bu Siti meninggalnya udah duluan sebelum Pak Budi. Begitu juga sebaliknya. Ya. Kalau misalnya Pak Budi meninggal duluan, kemudian Bu Siti, ya kan, masih hidup, kemudian baru meninggal setelah Pak Budi, gitu kan ya. Maka nggak boleh tuh anak-anaknya Pak Budi ngaku-ngaku minta warisan dari warisannya Bu Siti berdasarkan atas nama Pak Budi. Paham nggak Bu? Bagi dong warisannya Bapak Budi ini, gitu kan. Kan aku anaknya, aku yang mewakili, ya itu nggak bisa. Orang yang sudah mati tidak dapat warisan. Orang yang mati nggak dapat warisan. Orang yang tadi apa Bu? Murtad nggak dapat warisan. Orang yang membunuh, ya kan? Membunuh almarhum ini, ya itu tidak dapat warisan. Walaupun dia anaknya, itu nggak dapat warisan. Ya, dan juga orang yang statusnya budak, dia tidak dapat warisan. Masih ingat kan Bu ya? Itu di pelajaran yang pertemuan kedua.
Ya, ini kasusnya Bu Rino meninggalkan kasusnya ya Pak Roni ya. Oh enggak, apa namanya? Bu Rini memiliki putra bernama Rino ya. Rino yang punya bapak, masih punya anak, masih punya ibu ya. Maka seperti ini cara pembagiannya. Alhamdulillah selesai. Ya, selesai Bu. Udah bagian warisan selesai. Saya ambil materi apa namanya? Ininya ya. PPT-nya itu supaya ibu jelas gitu kan ya. Ini dari rumah fikih nih. Ya. Kita masih punya waktu yang banyak. Jam 11 ini masih kurang. Ya, saya tutup tapi nanti kita boleh diskusi. Ibu boleh nanya-nanya. Ya, Bu, saya misalnya punya anak sekian, harta saya sekian miliar gitu. Cara ngitungnya bagaimana? Saya hitungin insya Allah. Ya, yang sisa siapa saja, ini siapa saja. Ya, Ibu pakai simulasi aja nggak apa-apa, pura-pura misalnya. Ya, nggak usah pura-pura, doa lah ya. Bu, andaikan nanti saya meninggalkan anak, terus kemudian meninggalkan suami misalnya, harta saya misalnya 50 miliar, gimana gitu. Kan nggak apa-apa tuh Bu, misalnya ya, misalnya. Nah nanti biar kalau misalnya kita ngasih pendidikan ke anak-anak kita sesuai dengan kondisi kita gitu ya, maka mudah diterima oleh mereka. Karena kalau kita jelaskan dari awal sampai akhir, syukur-syukur kalau mereka dikasih link YouTube-nya, dengerin nih, ya kan, materi tentang bab warisan. Kata Ustazah wajib untuk diajarkan kepada anak-anaknya, kepada siapapun, ya, sama kewajibannya dengan apa, membaca atau belajar Al-Quran gitu. Ya, kalau kita sendiri menyampaikan kan belepotan, apalagi kalau yang ngaji sambil tidur, kan, ambil ngantuk gitu, ya, udah lupa tuh tadi nyampein apa gitu kan, ya, paling seingetnya bahwa memberikan atau membagi warisan berdasarkan hukum Allah itu hukumnya wajib. Dan satu hal lagi yang saya ingin ingatkan sama diri sendiri dan ibu-ibu semuanya, ya, bahwa Allah itu sudah sedemikian rupa ya Bu, memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kemaslahatan. Ya, sekali lagi kita mengingatkan bahwa harta itu memiliki potensi yang sangat besar sekali ya untuk perpecahan. Ya kan? Saling berantem. Saudara sama saudara ini nggak kenal. Gara-gara apa? Gara-gara harta, gara-gara warisan, ya kan? Ya, anak sama anak, ya, anak bapak, gitu kan ya? Ini bisa jadi nggak kenal, bisa jadi nggak omong, bisa jadi nggak ada hubungan, diputus hubungan gara-gara masalah harta, ya, bab warisan yang nggak dibahas. Ya maka ibu-ibu sekalian, kadang-kadang kalau kita pakai perasaan kita akan bilang saya sudah adil, begitu. Saya sudah adil membagi berdasarkan ya kan keadilan saya. Ya, tapi keadilan yang ibu maksud adalah berdasarkan hawa nafsu ibu sendiri, pakai ilmunya ibu sendiri, pakai feeling kita sendiri. Ibu mengabaikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tetap di sana akan muncul masalah. Maka ibu-ibu ya, kita ingatkan kepada diri kita sendiri dan juga kepada umat semuanya. Ya, kita tuh berpegang teguh sama apa? Sama hukumnya Allah. Bikinlah gitu ya. Peraturan kita itu adalah peraturan dari Allah. Ya, apa yang sudah Allah tetapkan, itulah yang kita laksanakan. Karena Allah Maha Tahu, begitu. Allah Maha Tahu. Ya, adapun kalau misalnya terjadi satu permasalahan, misalnya begini Bu ya, misalnya gitu. Ustazah ternyata idealismenya di dalam Al-Quran, dalam agama kan sebagaimana tadi ya. Misalnya saudara kita itu harus peduli dengan kita, kan begitu ya? Ya, saudara laki-laki harus ya punya tanggung jawab untuk ya mengikat ukhuwah dan silaturahim, menjaga silaturahim.
Tapi kenyataannya kita masing-masing misalnya dikasih ujian, ya. Ujiannya, saya punya saudara banyak ustazah, tapi saya seolah-olah sendiri hidup itu. Nggak ada saudara yang peduli, ya kan? Satu, ibu muhasabah pada diri sendiri. Bagaimana akhlak kita dengan saudara-saudara kita? Jangan-jangan mereka memutus hubungan dengan kita atau tidak peduli dengan kita, ya, atau kurang care dengan kita karena memang akhlak kita nggak baik juga sama mereka. Bisa jadi kan Bu? Ya, bisa jadi. Coba itu kita berkaca dan muhasabah. Tapi kalau misalnya, ya Allah tolong ya Allah, gitu ya, kita doa tuh sama Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita dilembutkan hatinya sama kita, dilembutkan hatinya untuk ngejaga silaturahim. Jadi bukan kita terus yang effort untuk berusaha nyambungin, kan itu luar biasa loh Bu beratnya, betul nggak? Kalau kita yang berusaha nyambungin terus, yang sana nggak ada upaya untuk nyambungin, itu ujian Masya Allah luar biasa. Makanya di situ ada pahala besar Bu, di situ ada pahala besar, ya, di situ ada pahala besar. Ya, terus bagaimana? Ada alternatif, ada yang namanya hibah, betul ya Bu ya? Jadi ada yang namanya hibah, itu alternatif, gitu. Jadi hibah itu kapan? Hibah itu dilakukan ketika sang pemilik harta masih hidup. Namanya juga hibah, terserah mau ngasihnya berapa, itu nggak ada batasannya, ya kan? Nggak ada batasannya. Walaupun kalau wakilah para ulama tadi kan yang ngebatasin nggak lebih daripada sepertiga, tapi para ulama di sini apalagi disampaikan yang lebih dari boleh lebih dari sepertiga itu kalau wasiat, ya, dalam bab masalah ini. Ya, maka boleh kita kasih hibah. Nah, caranya bagaimana hibah? Contoh misalnya kasusnya tadi ya Bu ya, biasanya yang punya anak perempuan, anaknya perempuan misalnya, nggak punya anak laki-laki, kan hartanya nggak habis kan, gitu ya. Sementara kasusnya tadi di saudara pada ya Allah nggak pada peduli, misalnya ada kasus begitu misalnya gitu ya. Satu, tetap kita baik sama saudara. Yang kedua adalah alternatif tadi hibah. Jadi harta kita misalnya kita yang punya gitu ya, anak kita kasih semasa hidup, ini anak perempuan dikasih ini, anak perempuan dikasih itu. Terserah saya punya harta kok, kan begitu ya. Terserah saya punya harta, gitu. Mau dikasihkan ke siapa tuh terserah, gitu. Cuman satu hal yang harus diingatkan, ketika memberikan harta itu harus ada legalitas. Legalitas itu penting. Jangan cuman sekedar ngomong, ya kan? Ini rumah nanti buat kamu, nggak boleh, nggak bisa begitu. Ingat-ingat tuh Bu, ya, nggak boleh begitu, karena itu nanti jadi masalah, ya, jadi masalah. Jadi bagaimana, gitu misalnya ya, jadi bagaimana? Dibalik namakan, ya, disahkan secara hukum, begitu, ya Bu ya. Tapi jangan semua hartanya dikasihkan, gitu, tapi tetap ada yang disimpan. Kenapa? Karena hari tua kita masih butuh dengan harta itu. Kan kita pengennya nanti kalau sudah sepuh, enak nih sama kayak ibu-ibu nih ya. Ini Masya Allah gitu kan, ibu-ibu yang hari-harinya sudah bisa setiap hari tuh sibuknya ngaji, jalan-jalan sama temen-temennya, gitu kan ya. Rihlah kemana, ngopi di mana, ngaji lagi, ya kan, ngaji tiap hari, ngaji, komunitas ngaji gitu ya, ada kegiatan sosial kita bisa nyumbang, Masya Allah kan, enak begitu kan Bu ya. Nah, jadi jangan dihabiskan hartanya, dikasihkan ke anaknya semuanya, jangan. Tetap ada saving buat kita, nanti kalau kita sakit ada yang kita pakai untuk berobat. Kalau kita mau jalan-jalan, ada yang kita pakai untuk jalan-jalan, nggak minta sama anak kita. Kan enak kan begitu ya. Ya. Nah kalau misalnya kondisinya seperti tadi Bu, sisanya tuh Ibu nggak usah pikirin nanti sisanya bagaimana. Ternyata yang saya saving untuk diri saya masih kebanyakan, gitu kan. Nggak apa-apa, itu rezekinya ahli waris. Maka Ibu mulai dekat-dekatkan anak Ibu dengan kerabat Ibu, gitu maksudnya.
dengan kerabatnya. Jadi disimpul diikat lagi tuh ukhuwah, ya, di silaturahimin saudaranya, dikenalin, ini paman kamu nak, gitu ya, adikku, kakakku, ini lo ponakanmu, begitu, paham Bu? Ya, itu hibah namanya. Hibah itu dikasihkan selagi yang punya harta masih ada, dilegalkan. Ingat ya Bu ya, dilegalkan. Legalitasnya itu harus ada saksinya, harus kalau di negara kita itu Bu ya, hitam atas putih yang pakai materai. Begitu. Jadi kekuatan hukumnya itu ada. Itu kalau misalnya ya ahli waris kita terbatas. Ya, dan masalah ini Ibu jangan dipahami untuk menjadi senjata tidak adil kepada anak-anak kita. Mohon maaf tuh, ya. Maksudnya bagaimana Ustazah? Saya anaknya misalnya 4, ya kan? Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Yang laki-laki sepertinya dalam pandangan saya Ustazah itu sudah kuat-kuat semua secara ekonomi. Kayaknya nggak butuh dia sama warisan, nggak butuh sama harta. Ibu jangan pakai kacamata ibu sendiri. Nggak begitu caranya. Ya, anak kita itu Bu, ya kan, walaupun dia kita lihat memiliki kekuatan ekonomi, sering loyal sama ibunya, bisa jadi demi dia ngasih ibunya dia puasa, dia demi ibunya tersenyum bahagia, dia nggak tampakkan kekurangannya. Maka di mata kita, anak laki-laki kita misalnya, ya kan, yang kuat, yang sudah sukses, yang begini, yang begitu gitu ya. Nah kita terfokus nih sama anak perempuan saya Ustazah, dia kayaknya masih hidupnya masih susah, masih begini, masih begitu. Kesian nanti kalau dia dapat bagian setengah dari anak laki-laki saya. Padahal anak laki-laki saya sudah sangat mampu. Nah misalnya begitu Bu, itu kan pada kacamata kita. Nah akhirnya itu yang terjadi apa Bu? Kita jadi nggak adil sama anak laki-laki kita, betul nggak? Nah itu yang dulu saya sampaikan, ibu pengen disayang siapa? Ya kan? Kan pengen semua anak kita baik laki-laki maupun perempuan sayangnya sama kita sama. Ya. Jangan sampai ada apa? Ada permasalahan ya di kemudian hari. Nah, bagaimana kemudian yang bisa kita lakukan? Ikat dengan kuat hubungan di antara mereka sehingga mereka memiliki perasaan saling menolong. Kalau ada saudaranya yang kekurangan, yang satu akan tampil untuk nolong. Begitu. Jadi kalau kakaknya kuat, ekonominya dia kuat, dikuatkan lagi dengan harta, karena dia adalah kakak yang soleh misalnya, atau laki-laki yang soleh di dalam keluarganya, dia pasti tidak akan menelantarkan adik-adiknya, pasti mikir ya. Maka kalau kita didik anak-anak kita dengan baik ya Bu ya, pondasinya baik ya, hubungan kekerabatan mereka, hubungan darah mereka ya, muamalahnya, muasyarahnya baik, insya Allah kita meninggal tenang Bu. Mau ninggalin harta kayak gimana pun, seberapapun gitu ya, siapa yang bakal dapat berapapun bagian mereka, kita yakin ya para ahli waris anak-anak kita akan membelanjakan harta kita di jalan yang benar. Dan itu harta ketika nanti betul-betul dipakai di jalan yang benar, ibu dapat amal jariah gitu loh. Jadi kalau ibu udah meninggal misalnya ya kan, ibu ninggalin nih harta banyak gitu kan. Dari harta itu kemudian anak ibu bisa ya memberikan keluarganya makan, memberikan ma'isyah gitu kan. Bisa sedekah, bisa bikin ini, bisa bikin itu, bisa bikin lembaga sosial. Itu semua pahala ngalir ke ibu. Masya Allah. Jadi nggak usah khawatir gitu ya, enak banget dong dia yang
nikmatin harta saya. Enggak begitu. Kalau harta itu dipakai untuk jalan yang benar, untuk hal yang betul gitu ya. Harta untuk nyenengin istrinya, Bu. Ya kan? Untuk kasih pembiayaan sekolah anaknya, ya. Itu ibu dapat pahala. Dapat pahala. Terus sebaliknya bagaimana, ustazah saya dengar katanya gitu ya. Katanya kalau harta kita itu direbutin sama ahli waris sampai berantem, sampai bertengkar gitu ya. Nanti kita di kuburan katanya disiksa. Ya kan? Ada tuh yang bertanya begitu. Bu, idza mata bani Adam, kalau anak Adam tuh sudah meninggal, inqata'a amaluhu, udah selesai. Bahasan urusannya di dunia itu udah selesai. Ya, apa yang terjadi di dunia itu udah bukan urusan kita lagi. Begitu. Nanti yang dihisab itu bukan masalah harta yang direbutkan, bukan. Tapi yang dihisab adalah bagaimana ibu mendidik anak-anak ibu. Itu yang dihisab. Bagaimana kita mengenalkan Islam kepada anak-anak kita. Itu yang dihisab. Bu, anak-anak kita sudah dipahamkan terhadap masalah bab waris ini enggak? Itu yang dihisab. Begitu. Kalau jawabannya semuanya sudah dididik dengan baik, sudah dikasih keteladanan dengan baik, sudah dipahamkan dengan bab masalah warisan gitu ya. Tapi kok mereka masih juga mengumbar hawa nafsunya sampai terjadi percekcokan, berantem, saling menzalimi satu dengan yang lain. Tenang Bu, ibu tidak mendapatkan dosa mereka. Ya? Tidak ada seseorang pun yang terbebani dosa orang lain, itu tidak ada. Kewajiban kita sudah selesai. Dulu sudah kita didik, dulu sudah dipahamkan dengan agama, dulu sudah diajarkan dengan masalah waris, maka sudah cukup. Ya. Tapi kalau nanti pertanyaan malaikat seperti itu, kemudian kita nggak bisa jawab, iya, dulu saya nggak pernah didik anak gitu kan ya, ke dalam agama, nggak diajarin mengenal Allah, nggak diajarin bagaimana cara membagi harta, bagaimana cara ya membelanjakan harta yang baik di jalan Allah. Maka hisab ibu di batasan itu aja kita nanggung aja udah nggak kuat Bu. Na'udzubillah min dzalik. Betul apa betul? Ya kan? Ya, kita mau masuk ke surga nih, sholat udah centang sama malaikat tuh, ya Bu ya. Terus ibadah-ibadah yang lain udah centang, ini ngajinya rajin centang, sholat centang, puasa centang, bukan cuman Ramadan doang, Senin Kemis nih centang gitu. Artinya bagus, begitu ya. Tapi ternyata udah mau dijalankan ke surga, ada yang narik di belakang, set, mak, entar dulu, jangan buru-buru masuk. Ya Allah, ya sedih amat. Ini yang narik siapa? Anaknya ternyata. Kenapa dah mau masuk surga nggak jadi? Ditarik dari belakang sama anaknya. Karena urusan saya belum selesai, Mak. Hisab saya belum selesai. Nah kenapa? Ternyata dulu waktu hidup di dunia kita ngaji, kita doang. Yang pinter cuman kita doang. Yang ngerti ilmunya cuman kita doang. Nggak pernah kita ya ngajarkan lagi kepada anak kita, keluarga kita. Nggak pernah dipahamkan untuk keluarganya. Boro-boro anak kita diajak pun nggak. Kita ngaji sendiri, anak kita nggak diajak. Kita sholat, anak nggak diajak sholat. Berapa banyak ibu-ibu yang sholat subuh dia rajin, tong udah bangun sebelum subuh tuh udah bangun, ya sudah sholat. Tetapi kemudian giliran lihat anaknya tidur, dia bilang, kesian anakku baru tidur jam 2 malam. Ya Allah. Banyak gak Bu, ibu-ibu modelan begitu? Ada. Dibiarin itu anaknya tidur sampai jam 9 belum bangun dengan dalil kesian baru tidur jam 2. Ibu hati-hati tuh yang begitu tuh. Nanti ditanya tuh sama malaikat,
kayak gimana ngedidik anaknya. Ya, maka kalau tiba-tiba mau masuk ke surga ditarik, jangan kaget. Iya kan? Jangan pura-pura kaget. Aduh gitu kan. Terus kalau ngeluh begitu, ya anaknya bilang, ya aku nggak mau lah ke surga ke neraka sendirian. Wong nggak ngerasa diajari oleh emaknya. Naudzubillah min dzalik, emak modelan begini kan? Iya kan Bu ya? Jadi emak tuh kata Rasulullah kan, ya madrasatul ula li auladiha, itu siapa? Emak, al-om, ibu, betul kan? Ya, jadi kalau bagian tugas kita memahamkan anak itu sudah jalan, insya Allah Bu, selamat kita. Ya kan Bu? Ya, jadi jangan takut. Wah, harta saya kalau banyak nanti dipakai buat bertengkar, berantem satu sama yang lain. Nanti saya dikubur bagaimana? Bukan masalah berantemnya Bu yang akan membuat kita, ya kan, nanti ditanya sama malaikat, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bertanggung jawab sama Allah, bukan masalah itunya. Ya, bukan masalah hartanya, tapi masalah bagaimana, ya kan? Bagaimana kita mendidik. Maka kita tahu, pahami semuanya, harta yang berkah dan harta yang tidak berkah. Kan ada ya. Harta berkah itu berarti membawa kepada kesolihan, membawa kepada ketaatan. Harta yang tidak berkah itu menjauhkan dari kesolihan, menjauhkan dari ketaatan. Maka ibu-ibu kalau doa, jangan cuman doa ya minta dikasih rizki yang banyak, ya kan? Boleh Bu, bukan yang larang. Emang nggak boleh Bu kita minta dikasih harta banyak, rizki yang banyak, uang yang melimpah, nggak ada habis-habisnya? Boleh banget boleh. Ya, tapi jangan lupa tambahin juga. Nah ini yang paling penting tambahannya, yaitu apa? Rizki yang banyak, rizki yang melimpah, yang penuh dengan berkah. Jangan sampai ditinggal. Ya Bu ya, karena kalau sudah pakai berkah, insya Allah ketika kita punya rizki, kita tambah solihah. Semakin banyak uangnya, semakin dermawan. Semakin banyak hartanya, semakin khusyuk sholatnya. Semakin banyak hartanya, semakin rajin ngajinya. Bukan sebaliknya. Ini kan banyak kan orang begini Bu ya, semakin banyak hartanya makin gak punya waktu untuk ngaji. Betul gak? Semakin banyak hartanya justru semakin mikir ketika berinfak. Kenapa mikir? Nanti karyawanku gajinya bagaimana, perusahaan nanti modalku bagaimana. No, ya kan Bu ya? Jadi gak semua orang punya harta banyak itu bisa deket sama Allah, makin enak hidupnya. Enggak. Nah yang kita doa sama Allah, mudah-mudahan harta kita banyak melimpah juga berkah. Amin ya rabbal alamin. Jangan suruh milih, ibu-ibu gak bisa suruh milih. Milih yang mana Ustazah? Ya banyak banyak enggak berkah, sedikit tapi berkah. Ibu-ibu kan gak mau kan ya? Maunya kayak gimana Bu? Saya udah tahu itu, makanya saya nggak nanyain gitu kan. Ibu-ibu kalau disuruh milih ya banyak dan berkah. Nggak mau sedikit berkah, nggak mau sedikitnya, berkahnya mau, ya kan? Nggak mau, maunya banyak berkah. Maka dulu pantaskan kita dulu supaya pantas untuk menerima harta yang banyak dan yang berkah. Upaya dan ikhtiar kita, jadikan diri kita pantas, keluarga kita pantas, anak-anak kita pantas, mudah-mudahan ya menurut Allah kita pantas, maka mudah-mudahan itu yang dapat buat kita. Adapun kalau sampai Bu istri saya tuh udah doa dari dulu loh Bu, ya kan, pengennya banyak berkah gitu. Apalagi ya Bu ya, bukan cuman kerja saya lakuin, surat Al-Waqiah itu udah saya baca tiap hari gitu ya. Terus gimana Bu? Rasa-rasanya kok nggak banyak-banyak harta saya, ya kan? Ya. Tapi kekurangan nggak Bu? Enggak juga sih.
Ya kan Bu, saya nanya sama ibu-ibu di sini yang kekurangan siapa? Gak ada kan? Gak ada. Alhamdulillah gitu. Ya, senantiasa kita dicukupkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahnya kita ngerasa berkah. Ibu hartanya berkah nggak? Ngerasa berkah nggak? Iya. Barometernya tadi Bu, ya kan? Harta yang kita miliki bisa bawa kita ke dalam kebaikan, ke dalam ketakwaan. Kalau surga kan belum ketahuan. Ya kan? Kita ngukurnya begitu. Ya, maka kita pahamkan nilai harta itu kepada anak-anak kita. Itu penting. Ya, pahamkan nilai harta, nilai uang, ya. Nah, tanyain, kalau kamu kaya, kamu bakal apa? Kayaknya nggak usah ditanya dulu deh sama anak-anak kita, ibu-ibu dulu yang ditanyain. Bu, saya nanya, itu kan tadi ya ada yang ninggalin duit 12 miliar, 24 miliar gitu ya Bu ya. Nggak usah banyak-banyak sampai belasan puluhan miliar. Bu, kira-kira kalau hari ini ibu dikasih duit 1 miliar, ibu mau ngapain? Nah, keren, ya kan? Ya, bayangannya itu loh, ya. Bayangannya kalau kita pegang duit banyak itu mau apa gitu. Kalau di dalam pikirannya masih pengen jalan-jalan, pakai beli tas kremes, pakai baju apalagi ya, gentong misalnya gitu kan. Pakai kalung sekilo misalnya, sampai lehernya begini-begini. Ya, itu berarti ibu masih belum pantas untuk dapat apa? Hartanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Coba aja jujur sama diri kita. Oh, ternyata begitu ya. Nanti ketemu itu. Ya, nanti ketemu itu. Bu Yusti, 1 miliar mah saya udah habis buat kebutuhan kita. Makanya kalau saya ngomong sama ibu-ibu ini 1 miliar diketawain. Iya kan? Nah, berapa? 20 miliar tuh baru ibu-ibu yang ketawa. Gitu kan? 20 miliar gitu kan. Kita kalau dikasih uang 20 miliar buat apa? Udah ada bayangan. Gitu kan. Bangun masjid, Masya Allah. Dibangunin rumah oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Kan begitu. Jadi transaksi kita itu adalah transaksi kita sama Allah, sama akhirat kita. Lah kalau bayangan kita, saya kalau punya duit 20 miliar, saya akan puterin itu Pulau Bali misalnya. Saya akan keliling dunia pakai kapal pesiar misalnya, ya kan? Saya akan beli berlian, semua tangan saya akan saya kasih berlian jari-jarinya. Ya, semua tentengan tas saya ya harus semuanya pakai merek. Kalau nggak pakai merek nggak bisa saya pakai. Gatel-gatel. Misal. Berarti masih belum pantas jadi orang kaya. Ingat, ya kan? Bu, kita tuh kalau punya duit gitu, jangankan sampai miliaran, 10 juta aja kita udah ngerasa, kalau untuk diri sendiri kita udah ngerasa kaya banget, betul nggak Bu? Jangan diketawain ya Bu ya, saya ya, kalau bilang 10 juta udah ngerasa kaya. Kalau untuk diri sendiri itu loh Bu, betul nggak? Bu, saya punya duit 10 juta, di kampung bisa bantuin saudara-saudara saya Bu, betul nggak? Itu kaya. Kalau saudara cuman sebatas yang kita pikirkan saudara 1-2, betul dah? Tapi begitu kita mikirin umat Islam, kita mikirin dunia, peradaban dunia Islam, kita mikirin kejayaan Islam, jangankan Bu 10 miliar, 10 triliun itu masih berasa kurang, betul nggak? Saya kalau punya duit 10 triliun, tak biayain itu perjuangan Palestina. Iya kan? Ya, betul-betul jadi betul-betul jadi donatur Palestina, benar-benar diangkat gitu. Iya kan? Kan pikirannya tuh harus begitu. Gitu. Kalau itulah harta yang membawa kepada kesolehan dan keberkahan. Kalau masih seputaran perut kita, kesenangan kita, hawa nafsu kita gitu ya Bu ya, Insya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kejayaan Islam itu Bu luar biasa. Ibu tahu berapa triliun hartanya siapa namanya Abdurrahman bin Auf Bu?
7.500 triliun. Triliun bukan miliar. 7.500 triliun. Triliun itu, Bu. Saya enggak pernah lihat uang triliunan, enggak pernah lihat. Cuman triliun bukan miliar. Kalau uang semiliar dah pernah lah saya lihat, walaupun bukan duit saya. Walaupun bukan duit saya. Ya, tapi kalau triliun itu seberapa banyaknya saya nggak tahu. Ya kan? Itu sebanyak itu. Beliau meninggal dalam keadaan, Masya Allah, habis uangnya. Bahkan kain kafannya nggak cukup untuk menyelimuti tubuhnya. Keren ya, Bu? Masya Allah. Lah karena semua duit dan hartanya betul-betul dipakai untuk Rasulullah SAW, diinfakkan di jalan Allah semuanya. Ibu pikir ya, emang perang itu nggak butuh duit banyak, ya kan? Baru perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, apalagi perang-perang banyak yang dikirim Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah dan orang-orang muslim zaman dulu. Emangnya nggak butuh duit banyak, Bu? Banyak itu, Bu, duit banyak, butuh banyak gitu, ya kan, Bu ya? Jadi harta orang muslim tuh harus ada yang begitu. Maka kita didik anak-anak kita untuk tahu nilai harta. Untuk apa harta itu kalau dipunya? Itu harus tahu dia. Dan ibu yakinkan tuh, kalau ibu-ibu kaya nanti bakal ninggalin harta warisan banyak, ya. Ibu tanyain anak-anak, nah kalau kamu punya uang sekian, kamu mau pakai buat apa? Begitu, ya. Kalau jawabannya masih seputar hawa nafsunya, maka kewajiban kita untuk meluruskan dan mendidik anak-anak kita. Ini nih, Bu, kajian kita hari ini tuh bahaya banget. Bahaya banget. Kenapa? Karena orang di luar sana gak mau dan tidak memperbolehkan orang muslim sadar terhadap kepemilikan harta. Maka propaganda mereka yang dilakukan, coba perhatikan ya, di semua platform media sosial dan di TV-TV baik swasta maupun pemerintah itu loh, Bu, ya, yang banyak ditampilkan di kita itu adalah model gaya hidup hedon. Betul nggak? Yang ibu-ibu diracuni dengan apa? Ya, baju yang harus ada mereknya, tas harus merek, sepatu harus merek, begitu. Ya kan, perhiasan semuanya harus pakai merek. Anak-anak kita zaman sekarang pun, ya, saya sampai setua ini, Bu, nggak mudeng yang namanya merek-merek begitu. Anak-anak kita usia 20 tahun, 19 tahun, 18 tahun, 17 tahun udah tahu, udah mudeng, udah ngerti, pengen beli tasnya merek, pengen beli sepatunya merek, apa-apa, bahkan gantungan kunci. Ya Allah, gantungan kunci boneka, Bu, harus yang merek tertentu. Dipermasalahkan kalau itu asli atau KW, ya Allah, dibahas di circle-nya, ya kan? Apa itu enggak apa, Bu? Ya, nah itu orang muslim itu dibegitukan tuh, diarahkan supaya nggak peduli dengan apa dan tidak memahami nilai uang, nggak memahami ya bagaimana cara membelanjakan uang dengan baik. Ustazah, emang nggak boleh kita pakai merek-merek, baju merek gitu kan, baju bagus, minyak bagus, parfum bagus? Boleh, kata siapa nggak boleh? Ya kan, Bu? Tapi harus yang gitu ya, Bu, kalau kita nentengnya tasnya Hermes misalnya, harganya 300 juta. Lah kok infaknya ibu cuman 100.000 udah merasa gede itu loh. Ya kan? Itu tasnya ketawa sama ibu. Betul nggak, Bu? Malaikat gini, halah. Ya Allah. Betul nggak, Bu? Jadi harus selevel gitu loh. Ya. Uang saya kalau infak sudah 1 miliar kok.
Oh, kalau ada apa-apa loh di masjid, saya maju. Allah, amin ya robbal alamin. Ya kan Bu ya? Maka kalau saya ya misalnya kemudian menikmati harta saya yang nggak habis-habis, udah saya infakin tapi nggak habis-habis, itu boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan dibalik-balik. Mobilnya mentereng, ya kan? Rumahnya keren, ya kan, penampilannya masya Allah bikin silau ya, tapi giliran dikasih proposal ngumpet ya, merepet gitu kan ya, ngalor ngidul kritis banget ya kan. Wallah alam bisa bentar ya gitu ya Bu ya. Jadi nilai uang, harta harus digiring supaya berkah untuk dunia dan akhirat kita. Insya Allah nanti membawa pahala jariah untuk kita. Jadi kalau kita pengen kita meninggal kemudian dapat aliran pahala terus gitu ya, maka didik anak-anak kita supaya dia tahu bagaimana cara membelanjakan hartanya. Insya Allah itu harta akan terus mendatangkan pahala jariah untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Ya, saya tutup, nanti insya Allah kita lanjutkan dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.